anak-anakku di rumah, shalom, apa kabar? Pastinya luar biasa. Pagi ini kita akan beribadah bersama Ibu Wanda. Anak-anakku di rumah pasti sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita berdiri semua untuk mulai ibadah kita. Dan kita angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Berdoa, semua tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, anak sekolah minggumu mau beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak untuk memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa hadir di ibadah kami dan berikan kami roh yang takut akan Engkau, roh yang dengar-dengaran kepadamu Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu anak sekolah minggumu, yang senantiasa memberikan roh kegelisahan, roh tidak konsentrasi, roh yang bermain, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pertaruhkan ibadat kami mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, selamat pagi Tuhan.
semuanya masih rindu memuji Tuhan. Tapi Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu burung pipit? Wah, semuanya tahu burung pipit adalah burung yang kecil, tetapi Tuhan mampu memelihara, Tuhan mampu menjaga. Terlebih kehidupan kita. Baik, kita angkat pujian burung pipit. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita angkat lagu doa untuk persembahan. Persembahan, tutup matanya ya dan lipat tangannya. Yang berdoa persembahan pada pagi hari ini yaitu anak Desta. Untuk itu kami persilakan anak Desta untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Berkati orang tua kami, berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Desta yang sudah berdoa persembahan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita angkat satu pujian. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Anak-anakku semuanya berdiri ya, dan kita angkat pujian.
Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga biarlah firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Sita? Betul sekali. Cerita kita minggu lalu, Saul, Raja Israel pertama, terdapat dalam 1 Samuel pasal 8 ayatnya yang ke-15. Samuel telah menjadi tua. Ia dipilih Tuhan menjadi hakim atas bangsa Israel. Suatu hari, bangsa Israel datang menemui Nabi Samuel. Mereka menolak dipimpin lagi oleh hakim atau oleh seorang nabi. Mereka mengingini seorang raja untuk memimpin mereka. Mendengar permintaan bangsa Israel, maka Nabi Samuel pun berdoa di hadapan Tuhan. Samuel menyampaikan apa yang Tuhan telah firmankan kepada bangsa Israel. Dan kemudian terpilihlah seorang bernama Saul. Ia berasal dari suku Benyamin. Ia diurapi oleh Samuel menjadi seorang raja. Seluruh bangsa Israel bersorak karena mereka telah memiliki seorang raja yang baru. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel dan ia menyampaikan kepada Raja Saul. Tuhan berfirman supaya Raja Saul bersama tentaranya mengalahkan musuh bangsa Israel, yaitu bangsa Amalek. Mereka harus berperang dan menghabiskan seluruh bangsa Amalek. Sebab Tuhan menyertai bangsa Israel, akhirnya mereka menang melawan bangsa Amalek. Sayangnya tidak seperti yang Tuhan perintahkan untuk membunuh semua bangsa Amalek. Tetapi Raja Saul dan pasukannya kembali pulang bersama dengan Raja Amalek, kambing, domba, dan lembu dari bangsa Amalek. Saul merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Malahan ia mempersembahkan korban dari kambing, domba, dan lembu bangsa Amalek kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berduka atas apa yang dilakukan oleh Saul karena Saul tidak menuruti perintah Tuhan. Melihat hal itu, Nabi Samuel sangat marah kepada Raja Saul karena ia tidak mau mentaati perintah Tuhan. Anak-anak masih ingat kan apa perintah Tuhan? Yaitu harus membunuh seluruh bangsa Amalek tanpa tersisa. Tetapi Raja Saul malah menyelamatkan Raja Amalek bersama dengan kambing domba mereka. Sebagai hukumannya, Tuhan menolak Saul menjadi raja lagi. Kemudian Tuhan kembali berfirman kepada Nabi Samuel bahwa ia telah menolak Saul dan ia sudah memilih seorang raja baru bagi bangsa Israel. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan minggu lalu. Selanjutnya kita akan menyimak cerita firman Tuhan minggu ini. Selamat menyaksikan. Cerita kita berjudul Musa dan Anak Lembu Emas. Terdapat dalam Keluaran pasalnya yang ke-32.
Sekali lagi, Musa dan anak lembu emas terdapat dalam Keluaran pasalnya yang ke-32. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turunlah Musa dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya. Dan dipecahkannya, diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa kepada Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, demikianlah cerita kita minggu ini, di mana menggambarkan kepada kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk kita menyembah kepada Allah saja. Kita percaya hanya kepada Tuhan. Jadi jangan kita menyembah kepada Allah yang lain. Karena jika kita menyembah kepada Allah yang lain, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Nah, sebelum kita menghafal ayat hafalan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu ayat hafalan minggu lalu? Betul sekali. Ayat hafalan minggu lalu kita baca bersama-sama dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, selanjutnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-3 yang berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Sekali lagi dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-3 yang berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku."
Jadi dihafal ayat hafalannya ya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati anak sekolah minggumu, dan itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan ketidian-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akan penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Puji nama Tuhan, baik kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata kita dan kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Berkati juga orang tua dari sekolah minggumu, berkati akan segala pekerjaan mereka, apa yang diusahakan orang tua dari sekolah minggumu itu dapat berhasil. Berkati juga guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa
buat bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona, sehingga kami anak-anak-Mu bisa dapat beraktivitas kembali, dapat bersekolah kembali, dapat beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pada pemerintah kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah, sehingga mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah minggu pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.